Assalamualaikum, salam sehat. Apa sih bedanya yang esensial puasa kesehatan dengan puasa muslim? Yang pertama, kalau puasa muslim itu strictly dry fasting, nggak boleh minum juga. Nah, riset terkini menunjukkan dry fasting ini memang lebih jos daripada yang masih ngopi dan ngeteh. Perbedaan kedua, puasa muslim itu rata-rata cuma 13 jam saja atau 14 jam. Dengan manfaat nanti kita bisa lihat ya, bisa sama atau bahkan lebih dari intermittent fasting secara medis karena frekuensinya itu diatur. Perbedaan ketiga itu amat dikaitkan dengan peredaran matahari, yang artinya itu terkait dengan jam biologis, terkait dengan ritme sirkadian. Dalam puasa muslim ada juga aturan terkait hormonal perempuan. Tapi lebih dari itu, pembakuan timing ini menunjukkan bahwa puasa muslim lebih nyetel dengan siklus hormonal kita sebagai manusia. Benefit lain dari timing puasa muslim, itu jadinya perut kosongnya ada 2 gelombang. Penyehatan dan pengistirahatan lever, ginjal, dan seterusnya itu lebih lama bahkan dibanding intermittent fasting yang 18 jam. Perbedaan keempat, pakai sahur. Puasa muslim itu mengandung fitur khusus, namanya sahur. Benefit tambahan dengan bangun dini hari di jam sahur, itu sorenya kantuknya akan lebih cepat sehingga kualitas tidur jadi lebih dalam. Perbedaan kelima, puasa muslim mencetuskan efek endorfin. Sejak lama sudah diteliti ya, hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Muslim yang puasa, dia mengikuti perintah Allah, Tuhan semesta alam, dan jadwalnya tertentu, dry fasting season, dan diiringi sejumlah laku spiritual, sehingga pas datang waktunya buka puasa, serasa wow, surga. Perbedaan keenam, puasa muslim secara serius memperbaiki kualitas tidur. Perbaikan kualitas tidur muncul sebagai efek dari endorfin boost tadi, ditambah lagi efek dari bangun sahurnya dini hari. Diboost lagi dengan exercise, sholat malam atau tarawih juga kalau Ramadan. Begitu masuk jam 8, ngantuknya sudah luar biasa. Kalau ditidurkan enak, serasa surga juga, pulas lebih dari saat tidak puasa. Perbedaan ketujuh, puasa muslim selalu diiringi kewajiban mental spiritual. Tapi juga menahan emosi, menahan marah, menahan hasrat biologis, harus banyak berbuat kebajikan, banyak silaturahmi, banyakin sholat juga, banyakin learning dan asah otak, dan seterusnya. Kondisi mager juga jadi menyingsing kalau yang puasanya mengikuti rekomendasi untuk sholat tarawih dan banyak berbuat amal kebajikan. Secara langsung akan memunculkan hormon-hormon kebahagiaan juga. Pada dasarnya puasa itu kan salah satu benefitnya muncul karena dia memberikan stres kepada sel-sel tubuh kita. Orangnya jangan ikut stres. Perbedaan ke-8, puasa muslim menekankan pada pembiasaan kontrol diri dan self-discipline. Banyak yang gagal sih di kalangan muslim. Pas buka sahur makannya kalap sisan dan seterusnya. Tapi ajaran yang sejatinya tidak seperti itu. Dan kuatnya followership kita terhadap hal-hal yang benar, terhadap kebenaran, itu menentukan kualitas diri kita secara keseluruhan. Perbedaan ke-9, selain ada personal benefit, puasa muslim kencang juga fokus pada social benefit. Ini agak too much ya. Kalau ahli medik atau ahli diet, mesti mikir sampai sejauh itu. Sehingga kalau di intermittent fasting soal ini tidak dibahas. Benefit yang lain, kalau yang tadinya kekurangan, dia menerima zakat, menerima infak, menerima angpau. Lumayan kan? Perbedaan ke-10, ada puasa Ramadan yang sebulan penuh, setiap tahun, terus-menerus seumur hidup, bareng-bareng nyaris bersama 2 miliar manusia sejagat. Kebersamaan ini membuat semangat puasanya lebih dalam. Efektivitas puasa itu terkait dengan seberapa baiknya seseorang mengadaptasikan diri. Nah, adaptasi ini lebih terasa seamless kalau rame-rame. Perbedaan ke-11, ada keharaman yang lain. Daging babi, oplosan, yang jelek-jelek, segala pengawuran itu haram. Mentang-mentang puasa ngirit, terus mertua malah disuguhi kroto atau makanan kucing, lah ini juga nggak boleh, dan seterusnya. Kalau kroto disuguhin mertua, ini manuk terkuku nanti mangan apa? Bisa kapiran itu malah, burung peliharaan. Dan ada rekomendasi-rekomendasi kebaikan yang lain, termasuk kaitannya dengan makanan. Oke, mungkin ada yang tanya, kalau puasa muslim segitu baiknya, kok banyak juga orang muslim yang diabetes, obesitas, dan kena berbagai penyakit degeneratif? Gimana ini? Nah,
Hidup ini ujian kan ya. Tidak semua langsung lulus ujian begitu saja, dan bawaan genetiknya juga beda-beda. Lagi pula, yang wajib dalam Islam itu sedikit saja. Yang lain-lain itu sifatnya sekedar rekomendasi, sekedar sunnah. Tergantung kepada free will atau kemauan masing-masing. Kalau yang mau sehat, mereka sebisa-bisa mengikuti rekomendasi dan teladan. Tapi, kalau yang minimalis, kebanyakan cuma mengikuti yang wajibnya saja. Hasilnya tentu jadi beda-beda. Dan segala amalan tergantung pada niatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih.